Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa optimalisasi hutan adalah upaya untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat untuk lingkungan, dan manfaat sosial yang maksimal. Menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam berarti melindungi habitat alami, mengelola sumber daya dengan bijaksana, mengurangi polusi, melindungi satwa liar, meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan kebijakan lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah upaya penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi planet kita. Mengapa hutan perlu dioptimalkan? Karena hutan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia, seperti penyediaan udara bersih. Hutan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Penyimpan karbon. Hutan adalah penyimpan karbon alami yang besar. Mereka menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer dan mengurangi tingkat gas rumah kaca, membantu mengurangi perubahan iklim. Keanekaragaman hayati. Hutan adalah bagi berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati hutan mendukung keberlanjutan ekosistem dan memberikan peluang penemuan obat-obatan dan sumber genetik penting. Perlindungan ekosistem air. Hutan berperan sebagai penjaga air. Pohon-pohon dan vegetasi hutan membantu meresap air hujan ke dalam tanah, mengurangi risiko banjir, dan memelihara sumber-sumber air yang penting bagi manusia dan kehidupan liar. Sumber daya alami. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam seperti kayu, buah-buahan, tanaman, obat-obatan, dan bahan baku lainnya yang penting untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Rekreasi dan budaya. Hutan memberikan tempat rekreasi alam, berpetualang, dan mendukung budaya suku-suku asli yang seringkali memiliki keterkaitan kuat dengan lingkungan hutan. Ini adalah gambaran umum mengapa hutan penting bagi manusia dan lingkungan. Karena hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia, yaitu sebagai kayu bakar, bahan bangunan, tanaman obat, buah-buahan liar, dan madu. Hutan awan juga berperan penting dalam modulasi iklim, penyerapan karbon, dan mencegah tanah longsor. Mereka penting secara budaya karena banyak kelompok etnis bertindak sebagai gembala mereka. Manfaat hutan terbagi atas 3, yaitu 1. Manfaat ekologi, seperti produksi oksigen. Hutan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan hewan. Penyimpanan karbon. Hutan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim. Habitat satwa liar. Hutan adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, menyediakan lingkungan alami untuk keanekaragaman hayati. 2. Manfaat sosial. Seperti pekerjaan. Hutan memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang termasuk dalam sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Budaya. Hutan juga sering memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi manusia dan suku-suku asli dan komunikasi lokal. Rekreasi hutan. Hutan adalah tempat rekreasi alam yang populer di mana orang-orang dapat berkemah, berjalan-jalan, dan berburu atau berpetualang. Manfaat ekonomi. Seperti kayu, hutan menyediakan sumber kayu yang penting untuk konstruksi, produksi perabotan, dan industri lainnya. Hasil hutan non-kayu. Hutan juga menghasilkan hasil hutan non-kayu, seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan yang memiliki nilai ekonomi. Produk hutan lainnya. Hutan dapat menghasilkan produk seperti getah, madu, dan jamur yang dapat diperdagangkan. Teknik optimalisasi hutan terbagi atas 3, yaitu 1. Restorasi hutan seperti penghijauan dan penanaman kembali. Restorasi hutan adalah upaya untuk memulihkan hutan yang telah rusak atau ditebang.
Ini melibatkan penanaman kembali pohon-pohon dan vegetasi asli untuk mengembalikan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati hutan. 2. Konservasi satwa liar, seperti perlindungan spesies terancam punah. Konservasi satwa liar adalah usaha untuk melindungi dan melestarikan spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ini termasuk pembuatan kawasan konservasi, perlindungan habitat, dan penanganan perdagangan ilegal. 3. Pengelolaan sumber daya kayu, seperti ekstraksi yang bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya kayu yang bertanggung jawab melibatkan pemanfaatan kayu secara berkelanjutan. Ini mencakup pemilihan pohon yang akan ditebang, pemantauan pertumbuhan, dan praktik-praktik yang meminimalkan dampak lingkungan. Contoh proyek optimalisasi hutan yang sukses. Contohnya seperti tanaman nasional yang ada di Amerika Serikat, yaitu Yellowstone, yang telah menjadi contoh keberhasilan konservasi satwa liar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi hutan adalah upaya untuk mengelola hutan secara cerdas dan berkelanjutan. Ini melibatkan pelestarian keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya hutan yang bijak, restorasi hutan yang rusak, pengelolaan kebakaran hutan, dan keterlibatan masyarakat serta pembuatan kebijakan yang mendukung. Tujuannya adalah menjaga kesehatan ekosistem hutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memberikan manfaat ekonomi sambil memperhatikan pelestarian lingkungan.